Malah bisnis online enggak, saya nggak mau ngajarin, saya hanya mau sharing saja karena sampai detik ini dan saat ini saya juga masih belajar gitu ya Pak, Bu. Jadi kalau untuk ngajarin kayaknya belum deh. Jadi saya akan sharing aja. Alhamdulillah saya sudah berbisnis online dari tahun 2011. Jadi saat belum rame apapun di dunia internet ini, saya sudah berkecimpung di situ gitu. Saya Iris, tepangaken Bapak Ibu semua. Saya ibu dari 3 orang anak. Alhamdulillah anak saya sudah 3 Pak Bu gitu. Yang paling besar sudah SMA naik kelas 2 ini, dan alhamdulillah juga di SMA UII gitu. Jadi kalau udah dengar UII itu udah oh iya sudah biasa sama-sama satu rumah gitu ya, insya Allah gitu. Dan Ibu saya non sewu, kalau saya agak mikir nggak apa-apa ya, karena kalau diem kok dingin gitu. Iya, jadi saya akan sedikit memaparkan apa sih itu bisnis online. Jadi kita akan kenalan dulu bisnis online itu seperti apa, yang cocok untuk kita itu seperti apa. Kebetulan saya ini ibu rumah tangga. Kenapa sih kok nggak kantoran gitu? Banyak yang bertanya kepada saya, kok nggak kantoran Mbak? Ternyata saya kok nggak cocok. Maksudnya saya itu seneng banget bisa mendampingin anak-anak, tetap antar jemput anak-anak, tapi saya juga mendapatkan income. Nah ya, yang saya pilih adalah saya membranding diri saya adalah saya seorang muslimah planner gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Mbak Putri bisa minta tolong slide-nya. Iya. Saya di sini didampingin Putri, jadi akan kami sedikit belajar tentang apa itu bisnis online gitu. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah pekso ya, yang bisnis online itu seperti apa, sudah ada bayangan belum ya Pak Bu? Belum, langsung aja Bu. Nah, oke, ini sedikit aja, bisnis online itu apa? Bisnis online itu segala bentuk kegiatan jual beli dan layanan yang dilakukan melalui internet gitu. Nah, yang mudah untuk kita itu biasanya yang melalui media sosial gitu ya. Jadi ada ciri bisnis online, di situ juga ada yang mengandalkan koneksi internet, karena ini bisa menjangkau kemanapun dan bisa ke siapapun dan dilakukan lewat platform digital. Biasanya ini ada marketplace, media sosial, dan website. Marketplace ini semacam ada Shopee, yang ada yang sering belanja di Shopee ya Bu? Oh belum bisa, bagaimana? Nah, nanti kita bisa mencoba itu semua. Shopee, Bukalapak, Blibli, dan macam-macam. Juga akan ada di media sosial. Media sosial ini WhatsApp ini hanya sekarang ini tidak hanya untuk messenger aja, maksudnya kita hanya untuk chat-chatan aja, enggak. Ternyata banyak fitur di WhatsApp yang bisa kita manfaatkan di situ, dan itu adalah yang paling gampang kalau menurut saya ya. Kemudian promosinya ini juga ada yang lewat TikTok. TikTok ini biasanya yang pada pakai adalah Gen Z, ya kan, maksudnya anak-anak saya gitu ya, anak usia belasan tahun ini, mereka akan lebih familiar menggunakan TikTok gitu. Kemudian kenapa sih kok bisnis online ini cocok untuk pensiunan? Saat kemarin Bu Endang telepon, Mbak Iris saya mau minta tolong gitu, gimana Bu gitu. Ini ya Mbak, nanti tolong ngisi tentang pensiunan bisnis online. Wah ini dia sebenarnya cocok banget kalau saya bawa ibu saya gitu. Ibu saya itu sebenarnya partner saya. Beliau usia 73 tahun, tapi sampai detik ini tadi waktu saya duduk di situ, karena saya mendampingi beliau, itu masih share dagangan beliau ini. Jadi sampai di Instagram, Shopee pun sudah mulai, dan kalau masih deg-degan, kalau orang tua ini nanti gimana ya? Dan emang iya, terjebak penipuan juga sudah gitu. Jadi alhamdulillah saya sudah bukan pengalaman, sudah mendampingi mama ini udah sekitar ibu pensiun udah 10 tahunan lebih kan ya. Jadi sudah hampir 10 tahun bersama-sama gitu. Sampai ibu yang tadinya tinggal di Batang itu Pak,
sampai ikut pindah ke Jogja gitu. Karena aku ditemenin ya gitu, baiklah. Ya, jadi ini yang kenapa sih bisnis online ini cocok untuk pensiunan, karena itu fleksibel, bisa dikerjakan di mana saja gitu ya. Kemudian bisnis online ini juga nggak perlu sewa toko. Tapi kalau tokonya toko online pun kayak di Shopee, di Bukalapak itu tetap sewa Bu. Jadi ada biaya administrasi istilahnya kalau mereka. Kemudian pasarnya luas. Kalau pasarnya luas ini kita bisa menjangkau ke manapun gitu untuk pasar yang bisnis online ini. Kemudian simple. Kalau yang simple ini bisa dimulai dari rumah, dari lingkup yang kecil, dari hobi dan dari keahlian yang dimiliki gitu ya. Jadi kita bisa melakukan hal yang benar-benar kita suka, yang benar-benar kita cinta. Nah, kita bisa melakukan di sini karena simple itu tadi. Kemudian ada jenis bisnis peluang bisnis online untuk pensiunan itu ada yang menjual produk sendiri. Ini tadi kalau Pak Imam ngendiko ada yang jual keripik, peyek dan tahu bacem, itu sebenarnya luar biasa sekali. Iya, itu ada menjual makanan rumahan, itu termasuk menjual produk sendiri juga. Terus menjadi reseller dan dropshipper gitu. Ibu sudah tahu konsep reseller dropshipper itu apa? Belum. Kalau reseller itu sebenarnya ada detail sendiri ya. Maksudnya kita kalau belajar tentang reseller dan dropshipper itu cukup luas. Reseller itu sebenarnya jadi kalau misalnya saya punya produk, ibu bisa mengambil produk saya kemudian dijual ulang. Itu reseller. Jadi kita menjualnya lagi gitu. Kalau dropshipper itu lebih simpel lagi. Ibu tidak perlu menyetok, Bapak Ibu tidak perlu menyetok barangnya. Jadi cukup kasih tahu ke saya, misalnya pakai produk saya, Mbak saya pesan yang ini, minta tolong dikirim ke sini. Itu dari packaging, dari pesan kurirnya, dari pesan paketnya dan bungkusnya semua dari saya. Bapak Ibu hanya tinggal menerima transferan dari pembelinya, kemudian mentransfer sejumlah yang sudah modalnya itu tadi. Itu namanya dropshipper. Itu akan lebih mudah lagi karena kita nggak perlu ribet. Sebenarnya itu cocok sekali karena kita cuma menawarkan barang, kita posting gitu. Kemudian kalau ada yang beli tinggal gampangnya tinggal utusan aja gitu ya. Mbak ini list yang saya akan beli gitu, yang akan saya jual yang akan saya beli. Kemudian minta tolong dikirim ini alamatnya gitu. Nanti kami yang bungkus semua, kami yang kirim, itu adalah dropshipper. Kemudian kalau ada juga yang peluang bisnis yang cocok untuk pensiunan itu biasanya adalah jasa online. Jasa online ini biasa ada Bapak Ibu dosen gitu ya. Jadi membuka untuk konsultasi gitu bisa, penerjemah juga bisa, terus menulis, les private pun juga bisa di situ. Kemudian kalau konten dan edukasi digital ini yang lagi happening saat ini adalah e-book. Gitu ya. Jadi menulis segala macam e-book. E-book ini tertarget kepada biasanya kepada ibu rumah tangga dan juga pensiunan. Jadi yang bisa menulis, misalnya sekarang nulis puisi aja Bu, kita post itu bisa terjual. Jangankan cuma puisi, foto, ibu foto gedung Bapak Ibu, foto kebun, foto bunga, itu ada platform yang di situ kita posting bisa terjual gambarnya. Satu lembarnya misalnya satu foto cuma 10.000, tapi kalau satu hari 1.000 yang beli, wah luar biasa kan, karena itu terposting seluruh dunia gitu platformnya. Nanti kalau misalnya pengen belajar lebih detail lagi bisa, tapi nanti lebih panjang lagi kalau kita belajarnya gitu. Untuk selanjutnya, nah platform ini yang bisa kita mulai yang sangat mudah adalah mulai dari media sosial. Media sosial itu yang paling mudah. Tadi sudah saya sebutkan ada marketplace, ada media sosial, juga ada aplikasi chat juga yang tadi WhatsApp itu. Kemudian platform edukasi gitu, sekarang ada Zoom, ada Google Meet, ada YouTube gitu kan. Ini yang paling mudah. Lanjut ya. Kemudian bisnis atau di WhatsApp. WhatsApp bisnis ini fiturnya sudah lengkap sekali ya Pak Bu. Nah, yang paling mudah kita gunakan Bapak Ibu yang di rumah gitu ya,
itu menggunakan WhatsApp. WhatsApp itu sekarang tidak hanya sekedar chat aja, tidak hanya chat aja, tidak hanya ngobrol aja di grup, tapi kita bisa manfaatkan fitur di dalamnya. Ini cocok untuk promosi ke teman, ke keluarga, juga ke grup gitu ya. Jadi yang biasanya kalau misalnya kita ngechat lama tidak ketemu sama teman yang lama gitu ya, kita bisa ketemu di chat. Nah dari situ kita bisa memulai gitu. Dan kalau misalnya di WhatsApp Business itu ada katalognya. Jadi di situ ada fiturnya, fitur katalog di dalamnya. Itu kita bisa kasih foto-foto di situ. Kita udah kayak pilih menu gitu Bu. Kayak pilih menu, tinggal diklik yang mau yang mana. Misalnya pembelinya. Itu nanti kita akan ada masuk notifikasi kalau itu ada pembelinya. Itu juga akan bisa secara detail kita bisa belajar tentang WhatsApp ini. Fitur yang paling gampang itu melalui status WA. Ibu udah sering bikin status? Ya. Nah, sudah memanfaatkannya sepanjang apa nih Bu? Udah cek aja. untuk di WhatsApp status. Kalau yang suka pasang status sudah belum Bu, Pak? Banyak ya. Itu biasanya apa isinya Bu? Statusnya waktu selfie ya, foto selfie gitu. Nah itu bisa kita manfaatkan Bu. Kita foto selfie nggak apa-apa, cuma nanti kita kasih testimoni di bawahnya. Ada yang tahu nggak saya pakai lipstick apa ya ini? Nah itu tuh Ibu. Nah kalau ada yang tertarik nanti dia bakal bertanya, itu apa emang Mbak? Itu apa emang Bu? Kita bisa tawarkan produknya, kita bisa tawarkan lipstiknya. Sesimpel itu, semudah itu yang kita bisa manfaatkan lewat WhatsApp. Kemudian ini adalah cara dari WhatsApp atau WhatsApp Business yang bisa kita manfaatkan gimana agar kita bisa jualan lewat situ. Yang pertama itu kita bikin status WA setiap hari. Jadi jangan misalnya jual tahu bacem tadi, jualnya hari ini posting tahu bacem, besok kita postingnya jalan-jalan, besoknya lupa sampai tahu bacemnya gitu. Nah tiap hari diposting tahu bacemnya, jadi orang akan ternotis yang lihat ya, akan melihat, oh ini ada tahu bacem yang dijual, oh kemasannya begini. Kalau yang melihat itu akan skip kalau itu fotonya itu aja, tapi jadi kita lihat fotonya yang macam-macam. Jadi misalnya tahu bacemnya kita foto bersama soto, kita foto lagi, kita posting. Tahu bacemnya cuma sama cabai aja, bisa kita posting lagi. Yang terfokus adalah tahu bacemnya, tapi kondemen di lainnya itu banyak gitu ya Bu. Nah itu nanti kita bisa posting terus kemudian kita bisa posting testimoninya. Ada yang sudah pernah mencoba tahu bacemnya, terus dia chat kan, Mbak aku kemarin sudah nyoba nih Bu tahu bacemnya, enak banget ternyata, sampai dalam rasanya gitu kan, sampai meresap bumbunya. Nah itu nanti bisa kita screenshot, kita pasang lagi di status WA gitu. Itu nanti akan bikin orang kita penasaran gitu ya, yang baca penasaran, ini apa ya, makan apa ya gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk promosinya begitu. Terus membuat status WA itu yang menciptakan interaksi. Jadi seperti tadi saya bilang saat foto selfie, tulisannya di bawahnya tidak hanya foto di kali ulang misalnya gitu, jangan begitu aja. Tapi di bawah ada satu pertanyaan. Ada yang tahu nggak ya saya pakai lipstik apa? Ada yang tahu nggak ya ini warna lipstiknya apa? Jadi nanti siapapun yang membaca mereka akan komen. Nah dari situ nanti kita bisa bisa belajar lagi bagaimana caranya untuk closing. Nah sebenarnya kalau bisnis online itu hanya mainan jempol aja Bapak Ibu, jadi enak, kita sambil rebahan aja bisa, nggak usah ganti baju, tetap dasteran aja nyaman ya Bu, gitu. Itu bisnis online. Kemudian ada fitur ads juga di WhatsApp Business. WhatsApp Business ini
di situ ada ads, itu ada iklan, jadi kita bisa menggunakan fitur di situ. Kita tinggal klik, kemudian ada transfer beberapa nominal. Nanti WhatsApp bisnis ini atau foto yang kita posting di situ akan tersebar ke yang sudah nge-save nomor kita gitu. Jadi akan secara otomatis tanpa kita menawarkan. Itu jadi kayak kita kena iklan gitu loh, Bu. Kita dapat iklan, nah itu bisa dimanfaatkan dari WhatsApp bisnis itu. Bisa juga pakai broadcast message. Broadcast message itu semuanya nggak usah pakai WhatsApp bisnis, WhatsApp biasa aja, yang personal aja sudah bisa sekarang. Jadi bisa dipakai semuanya. Di situ kita bisa ngumpulin beberapa nomor dijadikan satu, tapi tidak membuat grup. Kita hanya ngetik satu kali, kita send satu kali, kita share satu kali, itu sudah 256 kontak yang kita terima message-nya gitu. Jadi kita bisa tahu, oh iya kita menawarkan apa gitu. Itu adalah broadcast message. Terus kemudian yang di status WA itu juga ada sekarang fiturnya mention. Kok enggak ini ya? Kalau misalnya ada yang bisa membuka WhatsApp-nya, di situ ada kayak huruf A gitu loh, Bu. Nah, itu kita bisa nge-mention. Jadi kalau kita pasang status, itu nanti akan ada A di sampingnya ini loh, Bu. Ibu bisa coba buka nggak? Nah, ini kita tanpa kita satu grup, kita bisa nge-mention 5 orang. Jadi kita bisa langsung, walaupun orang yang yang pakai WhatsApp ini nggak membuka status, dia akan dapat notifikasi bahwa kita pasang status. Nanti dia otomatis akan ngebuka juga gitu. Itu ada di fitur WA-nya. Nanti kalau misalnya mau belajar detail, kita bisa ngobrol lagi gitu. Soalnya kalau memanfaatkan WA itu sebenarnya luar biasa banget, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan gitu. Nggak hanya sekedar pasang status aja, nggak hanya sekedar tulis-tulis aja, itu kita bisa manfaatkan. Sekarang juga ada bisa pasang musiknya juga di situ. Udah pernah mencoba itu, Bu? Belum juga ya. Ya, jadi kalau pasang foto kita bisa tambahin musik juga. Jadi orang akan misal pun nggak suka fotonya, bisa mendengarkan lagunya yang enak, itu dia akan memperhatikan ini foto apa ya, ini tahu apa ya gitu. Jadi bisa suka di situ, bisa di situ juga. Kemudian Facebook, kalau Facebook ada yang sering pakai Facebook? Sudah nggak juga ya. Nah, Facebook ini biasanya banyak digunakan untuk kalangan 40 tahun ke atas gitu ya. Bisa diposting jualan juga di akun pribadi atau grup komunitas. Di Facebook juga banyak fiturnya juga. Jadi di situ macam-macam sekali. Banyak fiturnya di Facebook ini, juga ada fitur marketplace Facebook. Jadi seperti Shopee juga tapi di Facebook. Bisa juga ada halaman bisnis. Jadi ada Facebook page. Facebook page ini juga kita bisa memposting foto yang melihat itu bukan teman kita, bisa terlihat juga asal kita bisa ngeklik page-nya itu. Banyak halaman-halaman page-nya di situ gitu. Jadi harus mesti dibuka satu-satu, mesti ditunjukin gitu. Kalau di sini, jadi ini saya kasih info dulu garis besar ya. Nanti kalau misalnya mau didetailin lagi, sepertinya kita akan bikin holakoh, kita bikin kelompok kecil gitu ya. Jadi kita bisa belajar satu-satu untuk membuka bagaimana fiturnya ini bisa dipakai gitu. Dan target marketnya untuk Instagram ini lebih ke ibu-ibu, juga ke anak muda. Jadi kalau ibu yang suka merangkai bunga, sekarang anak muda itu banyak sekali yang senang sama bungaan. Jadi ada buket bunga bentuknya apapun, dari apapun, itu misalnya 1-2 tangkai aja bisa dijual sekarang. Dan kemarin terakhir itu yang saya tahu dia pakai kertasnya kertas bekas, Bu. Jadi dia bisa bikin bunga dari kertas bekas itu, kemudian dibikin buket bunga, ternyata bisa dijual sampai 50.000 di situ. Nah, itu bisa mainnya pakai foto. Kita foto yang sangat
cocok, yang bagus, yang dengan latar belakang yang oke, kita bisa posting. Lagi-lagi seluruh dunia pun akan melihat itu, tidak hanya teman-teman aja gitu. Jadi kalau misalnya di rumah cuma mainan HP atau nganggur mainan HP, ternyata bisa memanfaatkan itu. Dari HP aja kita bisa mendapatkan income gitu ya. Kemudian share story Instagram itu bisa langsung ngeklik ke WA. Jadi kalau kita udah pasang story di Instagram, nanti ada logo WhatsApp di bawahnya, kita tinggal klik aja, otomatis kita sudah posting ke dua story, yaitu story Instagram dan story WA. Itu bisa langsung. Jadi sekarang sangat mudah. Kalau TikTok ini TikTok itu sebenarnya kalau nggak hanya joget, Bapak Ibu yang suka kulineran, nanti tindak di suatu tempat, di video makanannya, ekspresinya saat lagi makan, kemudian saat lagi bercengkerama dengan makan, lokasinya itu bisa diposting di YouTube dan banyak yang melihat juga di situ. Gitu. Itu adalah YouTube. Kemudian ada lagi iklan. Jadi kalau misalnya video di YouTube itu sudah banyak yang menjangkau, sudah banyak yang pakai, ada yang banyak yang melihat, yang nge-review, itu nanti kita akan dapat income dari iklan yang masuk di YouTube gitu. Udah sampai segini terlalu. Di Indonesia angka harapan hidup tertinggi di mana? Coba aku pengen tanya. Jogja, usianya berapa? 87,9 sekian. Berarti kita masih punya harapan berapa tahun lagi? 20 tahun loh. Mau kita ngapain isi 20 tahun itu? Kalau kita cuma mau WA-WA-an atau apa kesana cucu sini, cucu juga punya kewajiban masing-masing, anak juga punya tugas masing-masing. Jangan kita mengharapkan nek dino minggu kon rene yo ketemu aku, nek ora ketemu aku susah. Ada yang begitu? Ada yang mengharapkan anak cucu datang, kalau nggak datang kita sedih? Ya Pak ya. Kayak ibu saya soalnya, ibu saya itu kalau adik saya nggak datang hari Minggu, sedihnya bukan main. Jadi kalau kita lihat bahwa kebahagiaan kita itu diberikan kepada orang lain, ya enggak? Aku bahagia ketika kamu begini, aku bahagia ketika anakku datang, aku bahagia ketika aku diajak pergi sama. Berarti kebahagiaan kita pasrahkan kepada orang lain. Sebenarnya bahagia itu harusnya dari mana? Tumbuh dari diri kita sendiri. Jadi selalu kita bersyukur. Anaknya nggak datang, wah alhamdulillah anaknya kayak duit job, ada pekerjaan sehingga aku bisa tak produktif yang lain, tanam-tanam lah, tadi bisnis tahu bacem ya Bu ya. Kita belajar online digital, itu semua adalah kita yang menciptakan. Bahagia itu kita yang menciptakan, bukan dari luar, bukan dari eksternal, tapi kita dari internal. Lanjut juga Mbak. Ini sedikit brainstorming aja ya Bu. Klasifikasi usia kita sebenarnya kita usia di mana nih? Baru di lanjut usia, belum old. Jadi kita belum usia tua. Ini menurut WHO yang terbaru deh. Jadi selama kita masih belum 74 tahun, kita masih di lanjut usia atau elderly ya. Tapi kita belum old. Oldnya itu sampai 90 tahun loh ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kita masih dianggap belum old, belum tua. Tetapi baru elderly atau lanjut usia. Usia sangat tua, very old. Ibu saya itu sekarang usianya sudah 95 tahun, masih naik turun tangga. Makanya saya bilang, aduh umurnya kok isi dowo ya. Aku terus tak isi opo urip nanti habis pensiun. Nah itu makanya saya mulai berpikir apa yang aku lakukan setelah pensiun. Kalau Bapak Ibu, apa yang aku lakukan di dalam mengisi masa pensiun. Jadi pensiun itu bukan sesuatu hal yang berbeda, hanya kita pindah state aja bahwa aku dulu bekerja dan sekarang aku pensiun. Tapi usia kita masih sama, kehidupan kita masih sama. Lanjut, bisa lanjut Pak?